teknologi hampir tidak bisa dipisahkan. Teknologi sangat banyak membantu manusia dalam melakukan aktivitas. Fisika merupakan bagian penting dari teknologi. Salah satunya adalah gelombang elektromagnetik yang memegang peran penting dalam bidang telekomunikasi. Televisi, radio, telepon seluler, itu semua merupakan gelombang elektromagnetik. Lalu, gelombang elektromagnetik itu apa sih? Yuk simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan latihan soal tentang radiasi elektromagnetik. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang hampa. Sementara itu, radiasi elektromagnetik merupakan radiasi yang dipancarkan oleh gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri atas medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus. Maxwell mengembangkan 4 persamaan yang menjadi dasar teori elektromagnetik, yaitu sebagai berikut. Muatan listrik menghasilkan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Gauss. Magnet selalu memiliki 2 kutub. Medan magnet dihasilkan oleh arus listrik atau perubahan medan listrik yang dinyatakan dalam hukum Ampere. Medan listrik dihasilkan oleh perubahan medan magnet yang dinyatakan dalam hukum Faraday. Kelajuan gelombang elektromagnetik dapat ditentukan berdasarkan persamaan di atas, di mana C merupakan simbol khusus kelajuan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. E dan B adalah besar medan magnet dan medan listrik pada tiap titik yang sama dalam ruangan. Berdasarkan hukum Ampere-Maxwell, diperoleh persamaan berikut. Gelombang elektromagnetik pertama kali dibangkitkan dan dideteksi secara eksperimen oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Hertz merupakan peralatan yang memancarkan muatan. Muatan tersebut dibuat bergerak bolak-balik dalam waktu yang sangat singkat. Frekuensi cahaya tampak dapat ditentukan berdasarkan persamaan di samping, di mana F merupakan frekuensi, satuannya Hertz, C merupakan kelajuan cahaya, satuannya meter per second, lambda merupakan panjang gelombang. Spektrum elektromagnetik terdiri atas gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, spektrum elektromagnetik merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang kedua, kecepatannya konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 × 10⁸ meter per second. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang keempat, dapat dipantulkan, dibiaskan, interferensi, dan polarisasi. Yang kelima, dapat merambat dalam ruang hampa atau vakum. Yang keenam, merupakan gelombang transversal. Yang ketujuh, memiliki energi yang bergantung pada frekuensi. Berikut ini adalah persamaan energi yang bergantung pada frekuensi. Dengan keterangan, E sama dengan energi radiasi, H sama dengan konstanta Planck, F sama dengan frekuensi, C sama dengan kelajuan cahaya,
lambda sama dengan panjang gelombang. Nah, berdasarkan materi dan rumus di atas. Tadi, mari kita latihan soalnya ya. Soal yang pertama. Di antara gelombang-gelombang berikut yang tidak memerlukan medium untuk merambat adalah A. Gelombang elektromagnetik, B. Gelombang mekanik, C. Gelombang air, D. Gelombang bunyi, E. Gelombang gawai. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang ini bisa merambat dalam ruangan hampa sekalipun. Contoh gelombang elektromagnetik adalah cahaya, radio, sinar X, sinar gamma, inframerah, dan sinar ultraviolet. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Gimana? Mudah bukan? Soal yang kedua. Gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik karena titik-titik. A. Kecepatan sangat tinggi, B. Tidak bermassa, C. Bermuatan listrik, D. Frekuensi yang tinggi, E. Tidak perlu medium. Gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Sifat ini juga dapat membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik tidak bermassa dan tidak bermuatan karena medan magnet dan listrik hanya dipengaruhi partikel yang bermuatan. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Ternyata tidak sesuai yang kita bayangkan ya. Soal yang ketiga. Berikut ini merupakan gelombang elektromagnetik adalah A. Sinar alfa, B. Sinar beta, C. Sinar gamma, D. Sinar katoda, E. Bunyi petir. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Gimana? Tidak sesulit yang kita bayangkan, bukan? Yuk kita lanjut. Soal keempat. Di antara gelombang elektromagnetik berikut yang memiliki frekuensi tertinggi adalah A. Sinar X, B. Sinar inframerah, C. Gelombang mikro, D. Gelombang radio, E. Gelombang ultraviolet. Sinar X memiliki frekuensi 3 dikali 10 pangkat 19 Hz. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi 3 dikali 10 pangkat 15 Hz. Sinar inframerah memiliki 3 dikali 10 pangkat 13 Hz. Gelombang mikro memiliki 3 dikali 10 pangkat 10 Hz. Sedangkan gelombang radio memiliki frekuensi 3 dikali 10 pangkat 6 Hz. Dilihat dari atas, mempunyai frekuensi tertinggi adalah sinar X. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal kelima. Spektrum warna cahaya tampak berikut yang memiliki gelombang terpanjang adalah A. Merah, B. Oranye, C. Kuning, D. Hijau, E. Ungu. Spektrum cahaya tampak merupakan suatu bagian yang sangat kecil dari spektrum lebar gelombang elektromagnetik. Panjang gelombang cahaya tampak terpanjang adalah 700 nanometer yang menimbulkan warna merah, sedangkan yang paling pendek adalah 400 nanometer yang memberi kesan warna ungu atau violet. Di luar rentang 400 hingga 700 nanometer, mata manusia tidak dapat melihatnya. Contohnya sinar inframerah yang memiliki rentan 700 hingga 1 mm. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal ke-6. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam suatu medium tergantung pada A. Frekuensi gelombang, B. Panjang gelombang, C. Permitivitas gelombang, D. Suhu lingkungan, E. Warna gelombang. Pada gelombang elektromagnetik termasuk cahaya tampak, gelombang radio dan sinar X semua memiliki kecepatan yang sama, yaitu kecepatan cahaya sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second dalam ruang hampa. Kecepatan gelombang elektromagnetik tidak bergantung pada frekuensi dan periodenya. Frekuensi cahaya nampak, gelombang radio dan sinar X semua berbeda, tetapi kecepatannya sama. Gelombang elektromagnetik
adalah gelombang yang tidak memerlukan medium merambat, sehingga cahaya dari matahari dapat merambat ke bumi pada ruang hampa di luar angkasa. Namun medium merambat gelombang elektromagnetik mempunyai kecepatannya. Misalkan kecepatan pada es, air, minyak sayur, gelas. Jika dilihat, cahaya melalui medium berbeda, misalkan melalui gelas atau air, maka kecepatannya akan berubah. Perbandingan kecepatan ini menyebabkan perubahan indeks bias dan menghasilkan fenomena optik berupa pembiasan atau refraksi. Kecepatan gelombang elektromagnetik ini jauh lebih cepat dari kecepatan suara atau benda-benda sekitar. Namun, masih terasa bila antara jarak yang cukup jauh, seperti pada jarak antara satelit dan bumi. Karena tidak dapat merambat secara instan, namun dalam kecepatan yang sangat tinggi, maka sinar matahari memerlukan waktu agar sampai ke bumi, yaitu sekitar 8 menit. Jadi, jawaban yang benar adalah C. Gimana? Mudah bukan? Soal ketujuh. Untuk komunikasi menggunakan telepon seluler, spektrum elektromagnetik yang digunakan adalah A. Sinar inframerah, B. Gelombang mikro, C. Sinar merah, D. Sinar ultraviolet, E. Sinar laser. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum yang daya tinggi, perangkat semikonduktor, dioda terowongan, dioda GaN, dan lain-lain. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10-3 meter hingga 0,3 meter. Frekuensinya berkisar dari 109 Hz hingga 3 dikali 10 pangkat 11 Hz. Salah satu penggunaan gelombang mikro yaitu radar. Radar adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi jarak, kelajuan, dan karakteristik objek lain yang bergerak. Gelombang mikro juga digunakan pada oven microwave dan sistem komunikasi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Soal ke-8. Pernyataan tentang gelombang elektromagnetik berikut yang paling benar adalah A. Kelajuan sinar merah lebih kecil daripada kelajuan sinar biru. B. Kelajuan sinar inframerah lebih rendah daripada kelajuan gelombang radio. C. Frekuensi sinar ultraviolet sama besar dengan frekuensi gelombang mikro. D. Frekuensi sinar inframerah sama dengan frekuensi sinar kuning. E. Kelajuan sinar inframerah sama dengan kelajuan sinar ultraviolet. Kecepatan gelombang elektromagnetik tidak bergantung pada frekuensi dan periodenya. Frekuensi cahaya nampak, gelombang radio, dan sinar X memiliki berbeda tetapi kecepatannya sama. Jadi jawaban yang benar adalah E. Mudah bukan? Soal 9. Dalam sebuah spektrum gelombang elektromagnetik, makin pendek sebuah gelombang, titik-titik. A. Makin tinggi kelajuannya. B. Makin rendah frekuensinya. C. Makin rendah kelajuannya. D. Frekuensinya tetap. E. Kelajuannya tetap. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambat gelombang. Karena kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan, panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin panjang suatu gelombang, semakin rendah frekuensinya. Dan semakin pendek suatu gelombang, maka semakin tinggi frekuensinya. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Gimana? Tidak sesuai yang dibayangkan kan? Soal ke-10. Seluruh gelombang dalam spektrum elektromagnetik memiliki titik-titik. A. Frekuensi yang sama. B. Panjang gelombang yang sama. C. Energi yang sama. D. Kelajuan yang sama. E. Daya tembus yang sama. Kecepatan gelombang elektromagnetik tidak bergantung pada frekuensi dan periodenya. Frekuensi cahaya nampak, gelombang radio, dan sinar X semua berbeda, tapi kecepatannya sama. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Soal ke-11. Daya tembus gelombang elektromagnetik dicirikan oleh titik-titik. A. Besar kelajuan. B. Besar frekuensi. C. Kecerahan warna. D. Lebar spektrum. E. Materi yang memancarkannya. Sebagai gelombang dicirikan oleh
1. Kecepatan cahaya, 2. Panjang gelombang, 3. Frekuensi gelombang. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal ke-12. Untuk memotret organ tubuh manusia digunakan titik-titik. A. Sinar X, B. Sinar inframerah, C. Sinar ultraviolet, D. Sinar tampak, E. Sinar laser. Sinar X karena sinar X dihasilkan dari elektron yang terletak di bagian dalam kulit elektron atom, atau dapat dihasilkan dari elektron dengan kecepatan yang sangat tinggi yang menunggu gelombang. Karena gelombang yang pendek, sinar X memiliki daya tembus yang sangat kuat. Maka dari itu, sinar X digunakan dalam bidang kedokteran untuk memotret kedudukan tulang atau organ dalam tubuh manusia. Jadi, jawabannya adalah A. Soal 13. Untuk memotret objek kegelapan digunakan kamera yang dilengkapi titik-titik. A. Sinar ultraviolet, B. Sinar inframerah, C. Sinar kuning, D. Sinar alfa, E. Sinar beta. Kamera infrared dibutuhkan untuk mengambil gambar atau video di suatu tempat yang sangat gelap atau minim penerangan. Kamera infrared memiliki visibilitas untuk memotret dan merekam dalam kegelapan gelap gulita. Artinya, kamera tersebut dapat tembus pandang di kegelapan malam hari. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal ke-14. Di bawah ini, yang bukan dampak negatif paparan sinar UV pada manusia adalah A. Memicu lepasnya sel pigmen, B. Memicu melisma, C. Memicu panuan dini, D. Membuat kulit terbakar, E. Pembentukan vitamin D. Ternyata matahari tidak hanya memancarkan satu jenis sinar UV, tapi 3 jenis, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Manfaat sinar UV meningkatkan produksi vitamin D, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memberikan kualitas tidur, mengobati penyakit kulit, mengurangi resiko kanker. Dampak negatif sinar UV yaitu kulit terbakar, memicu melisma, munculnya tanda panuan, meningkatkan resiko kanker kulit, merusak mata, dan mengubah warna rambut. Jadi jawaban yang benar adalah E. Soal ke-15. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik dalam pengobatan memiliki efek penyembuhan dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang energinya paling besar sehingga dapat merusak jaringan sel pada manusia adalah A. Inframerah, B. Gelombang mikro, C. Sinar gamma, D. Ultraviolet, E. Cahaya tampak. Hal yang membedakan masing-masing gelombang adalah panjang gelombangnya. Semakin kecil gelombangnya, maka semakin besar frekuensinya, dan besar pula energi yang dikandungnya. Jika diurut dari yang paling pendek, gelombang elektromagnetik terdiri dari sinar gamma dengan frekuensi yang paling besar, diikuti dengan sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio yang memiliki panjang gelombang namun frekuensi yang paling kecil. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal ke-16. Kegunaan sinar inframerah dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk A. Memasak makanan, B. Pemancar radio FM, C. Remote control, D. Foto tempat-tempat yang mengalami polusi, E. Menghitung luas hutan dengan bantuan foto. Manfaat sinar inframerah dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah remote control, yang kedua transfer data, yang ketiga terapi penyembuhan cacar dan encok visio, yang keempat fotografi pemetaan sumber daya alam, yang kelima fotografi diagnosa penyakit, yang ketujuh teleskop night vision. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal ke-17. Gelombang elektromagnetik yang mempunyai daerah frekuensi 106 hingga 1020 Hz
dan digunakan untuk teknologi kedokteran adalah A. Gelombang radio, B. Sinar gamma, C. Sinar X, D. Sinar ultraviolet, E. Sinar inframerah. Rentang panjang gelombang dari masing-masing terlihat dari gambar di atas. Untuk rentang frekuensi berikut, gelombang yang terkenal adalah sebagai berikut. Gelombang radar sekitar 1010 Hz, sinar inframerah sekitar 1011 hingga 1014 Hz, sinar UV memiliki 1015 hingga 1016 Hz, sinar X 1016 hingga 1020 Hz, sinar gamma 1020 hingga 1025 Hz. Jadi jawaban yang benar adalah C. Gimana? Mudah bukan? Soal 18. Perhatikan gelombang elektromagnetik berikut. Yang pertama inframerah, yang kedua televisi, yang ketiga ultraviolet, yang keempat sinar gamma. Urutan gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi dari yang paling besar hingga yang paling terkecil adalah A. 4312, B. 4321, C. 3412, D. 2314, E. 1234. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan data di atas, jawaban yang benar adalah A. Soal ke-19. Matahari merupakan sumber utama dari titik. A. Gelombang radio, B. Sinar ultraviolet, C. Cahaya tampak, D. Sinar inframerah, E. Sinar gamma. Matahari merupakan sumber utama dari sinar UV. Sinar UV dari matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut lapisan ionosfer. Lapisan ozon di atmosfer dapat menyerap sinar UV hingga tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Gimana? Mudah bukan? Yuk kita lanjut. Soal ke-20. Rentang frekuensi medium wave pada gelombang radio adalah A. 30 MHz hingga 300 MHz, B. 300 MHz hingga 3 GHz, C. 30 kHz hingga 300 kHz, D. 300 kHz hingga 3 MHz, E. 13 MHz hingga 30 MHz. Perhatikan tabel berikut. Dilihat dari data di atas, rentang frekuensinya adalah 300 kHz hingga 3 MHz. Jadi jawaban yang benar adalah D. Gimana? Tidak sesusah yang kita bayangkan bukan? Yuk kita lanjut. Soal ke-21. Gelombang elektromagnetik berfrekuensi 1 MHz memiliki panjang gelombang sebesar A. 100 meter, B. 200 meter, C. 300 meter, D. 400 meter, E. 500 meter. Ketahui frekuensi sama dengan 1 MHz. Jadi frekuensi sama dengan 1 dikali 10 pangkat 6 MHz. Kelajuan cahaya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanya adalah lambdanya. Rumus mencari lambda adalah lambda sama dengan kelajuan cahaya dikali frekuensinya. Jadi 3 dikali 10 pangkat 8 dikali 1 dikali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah 300 meter. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal 22. Stasiun radio FM yang mengudarakan dengan frekuensi 90 MHz memancarkan gelombang radio dengan panjang gelombang titik-titik A. 3,16 meter, B. 4,21 meter, C. 4,2 meter, D. 31,6 meter, E. 40 meter. Diketahui frekuensinya 90 MHz sama dengan 95 dikali 10 pangkat 6 Hz. Kelajuannya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanya adalah lambdanya. Jadi menggunakan rumus tadi, yaitu lambda sama dengan kelajuan dikali frekuensi. Hasilnya adalah 3,16 meter. Jadi jawaban yang benar adalah A.
Soal 23. Sebuah pemancaran radio FM beroperasi pada 98,5 MHz. Dihitung panjang gelombangnya adalah 3,04 meter, B 3,4 meter, C 4,03 meter, D 4,3 meter, E 5 meter. Diketahui frekuensinya tadi 1 MHz. Jadi frekuensinya sama dengan 98,5 dikali 10 pangkat 6 Hz. C nya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 8. Yang ditanya adalah lambdanya. Sama seperti tadi menggunakan rumus lambda sama dengan kelajuan dikali frekuensi. Jadi hasilnya adalah 3,04 meter. Jadi jawaban yang benar adalah A. Soal 24. Gelombang elektromagnetik merambat dalam ruangan hampa dengan kecepatan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Apabila frekuensi gelombang tersebut adalah 20 MHz, panjang gelombang adalah titik A 5 meter, B 10 meter, C 15 meter, D 20 meter, E 25 meter. Diketahui frekuensinya adalah 1 MHz. Maka frekuensinya sama dengan 2 dikali 10 pangkat 7 Hz. Kecepatan sama dengan kelajuan. Maka kecepatannya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanya adalah lambdanya. Maka lambda sama dengan kelajuan dikali frekuensi. Jadi hasilnya panjang gelombangnya adalah 15 meter. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal ke-25. Gelombang radio yang dipancarkan dengan frekuensi 5 MHz memiliki panjang gelombang sebesar titik A 20 meter, B 30 meter, C 40 meter, D 50 meter, E 60 meter. Diketahui frekuensi sama dengan 1 MHz. Maka 5 dikali 10 pangkat 6 Hz frekuensinya. Kecepatannya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Yang ditanya adalah lambdanya. Jadi menggunakan rumus seperti biasa, lambda sama dengan kelajuan dikali frekuensi. Jadi panjang gelombangnya adalah 60 meter. Jawaban yang benar adalah E. Gimana? Mudah bukan? Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensinya. Dan semua barang telekomunikasi seperti radio, televisi, dan telepon seluler merupakan salah satu gelombang elektromagnetik. Ternyata fisika itu sangat dekat dalam kehidupan kita ya. Fisika itu mudah bukan? Asalkan kita rutin dalam berlatih. Jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya ya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.